Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Quran dan Hadis. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Quran Surah Al-Alaq. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Surah ini terdiri dari 19 ayat. Surah ini adalah surah ke-96, yang mana termasuk ke dalam golongan Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Isi kandungan ayat pertama, bacalah, Iqra. Perintah membaca ini mengandung arti bahwa umat Muhammad diseru atau diperintahkan oleh Allah untuk membaca serta memahami apa yang tersembunyi di hati, sehingga dapat didengar dan dimengerti oleh orang lain. Jadi di sini kita diperintahkan untuk memahami situasi dan kondisi. Kemudian membaca apa yang tertulis sehingga pengetahuan dan keahlian bertambah. Membaca apa yang didiktekan, diajarkan oleh utusan Tuhan sampai manusia itu sendiri mengerti dan yang mendengar memahaminya. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk belajar dari segala ilmu pengetahuan yang sudah tertulis yang akan disampaikan oleh utusan Tuhan hingga kita mengerti dan memahami. Yang selanjutnya, kita diperintahkan membaca apa yang termaktub dalam rahasia alam yang beraneka warna agar manusia jadi sadar dan mendapatkan sinar iman. Yang terakhir ini kita diperintahkan belajar melalui alam atau tadabbur alam. Ayat kedua. Ayat ini memberikan kesadaran bahwa Allah telah menjadikan manusia dari benda cair sampai menjadi makhluk yang dapat menguasai alam. Allah yang menjadikan manusia pasti akan membela, menguatkan dan menjamin hambanya yang diperintahkannya untuk mengadakan pembaharuan dan memberikan pimpinan berdasarkan suara wahyu kepada seluruh umat manusia. Atas dasar ayat ini jelas bahwa manusia itu merupakan makhluk yang lemah dan dhaif, berasal dari barang yang lemah, diberi kuasa sementara dan terbatas, kemudian semuanya akan kembali kepada Allah. Ayat ketiga. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan telah menjadikan alam dan manusia dengan kemurahannya. Khusus kepada manusia diberikannya karunia kesanggupan jasmani, perasaan, dorongan jiwa, dan otak sebagai alat untuk mempergunakan segala isi alam ini, dan diberinya martabat yang tinggi, berhak untuk mendapatkan kehormatan pada dirinya melalui jalan mendekatkan diri kepada Tuhan, menghormati aturannya dan bertakwa kepada Allah yang telah memberikan kemuliaan. Selanjutnya,
Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kepemurahan Allah yang diberikan kepada manusia adalah dijadikannya manusia makhluk yang sanggup menerima ilmu. Manusia dapat belajar dari mengenal sifat-sifat alam, dari pengalaman, dari pengajaran guru, dari suara wahyu yang disampaikan Rasulullah dan lain-lain. Manusia diberi ilmu dengan kalam, aspirasi dan ilmu terkumpul dalam dada seseorang, lantas keluar melalui saluran pena dan kertas. Allah menjadikan otak bisa berpikir. Allah yang menimbulkan kemauan dan kesempatan untuk memulai. Begitulah Allah menyalurkan ilmu ke dalam otak manusia melalui benda beku dan mati, yaitu pena. Jadi apabila kita menerima ilmu, disarankan untuk ditulis melalui pena atau ditulis oleh pulpen di atas kertas. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa pada akhirnya sumber dari seluruh pengajaran adalah Tuhan. Tuhanlah yang mengajarkan apa-apa yang belum diketahui manusia dengan cara menumbuhkan ingatan untuk mengingat hal yang lampau, memberikan kemauan untuk menyempurnakannya, dan membukakan untuk jalan itu, memberikan kesempatan untuk berbuat sehingga lahir pengetahuan yang baru, langsung diberikan berupa ilham atau wahyu. Jadi Allah telah memberikan kita ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat banyak. Tinggal diri kita sendiri yang mendapatkannya. Caranya bagaimana? Sudah diberikan akal, sudah ditumbuhkan ingatan. Apakah kita mau mengasahnya? Apakah kita mau mencari ilmu-ilmu tersebut? Apakah kita mau belajar ilmu-ilmu yang baru? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sifat-sifat ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa diambil dari yang pertama, pengumpulan data yang telah ada. Yang kedua, penyempurnaan yang lampau. Ilmu-ilmu yang lalu bisa kita sempurnakan lagi di masa yang akan datang atau di masa sekarang. Yang ketiga, penemuan yang baru datang dikarenakan penggabungan kenyataan-kenyataan yang tiba-tiba ditemukan ketika menyelidiki sesuatu. Ini penemuan-penemuan baru yang dijadikan ilmu pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti sekarang ini sedang terjadi pandemi, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Maka lahirlah ilmu-ilmu pengetahuan baru agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Okay, the time is over. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.